pemberitaan di tempat ini untuk melayani di Jakarta City Blessing Restoration Ministry. Saya tadi waktu datang di bawah saya bilang, wah biasanya saya sore ini ada di sini. Kali ini pagi-pagi udah di sini ya. Ya, saya sukacita bisa di tempat ini. Dan hari ini itu adalah pertengahan antara kenaikan Tuhan Yesus dan juga turunnya Roh Kudus ya. Jadi hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan hari kenaikan Tuhan Yesus di Indonesia itu kita hari libur ya. Dan tidak semua negara itu hari libur ya. Setahu saya Belanda, Finlandia itu libur ya. Itu yang saya ingat. Tapi ada negara Amerika aja tidak libur. Jadi Indonesia bisa libur itu suatu hal yang luar biasa ya. Dan kemudian 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, tepat 10 hari pada hari Minggu besok ya, itu dirayakan sebagai hari raya Pentakosta, yaitu hari raya pencurahan Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus dicurahkan, gereja mula-mula itu dilahirkan. Nah, pada pertengahan inilah ya konteks dari renungan firman Tuhan pagi hari ini akan saya sampaikan. Saya ajak kita buka Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Saya beri judul, renungan firman Tuhan pagi ini adalah betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya akan bacakan dulu ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan memberitakan, mengajarkan, menekankan mengenai satu hal, yaitu kerajaan Allah. Nah, inilah kenapa Tuhan Yesus itu setelah dia bangkit, kenapa nggak langsung naik ke surga aja? Ya, kenapa harus 40 hari? Ya, karena dia sedang menyampaikan suatu pesan yang penting yang diulang-ulang selama 40 hari mengenai kerajaan Allah. Nah, yang menarik, setelah Tuhan Yesus menyatakan mengenai kerajaan Allah, kita baca ayat 4 ya. Saya tidak bacakan semuanya. Tuhan Yesus memerintahkan, menginstruksikan kepada murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem karena mereka harus menantikan janji Bapa. Nah, saya mundur sedikit mengenai kerajaan Allah ini. Jadi waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, di situ dia sudah menyampaikan segala-galanya dari sisi seorang raja yang memerintah. Itulah kenapa waktu kita baca di Matius pasal 28, jadi pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus itu dicatat oleh Matius pasal 28, kemudian Markus pasal 16, kemudian Lukas juga melalui kitab Kisah Para Rasul. Jadi kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, seorang tabib, ya, seorang dokter pada zaman itu. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, pergilah, Matius 28 ya, pergilah. Segala kuasa, segala otoritas, Matius 28 ayat 18, dikatakan bahwa segala otoritas atau segala kuasa dalam bahasa Indonesia itu sudah ada padaku. Segala otoritas di surga dan di bumi itu sudah ada padaku. Artinya kalau dikatakan segala otoritas itu artinya 100% semua otoritas itu dimiliki oleh Tuhan Yesus dan tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas. Kuasa kegelapan tidak memilikinya, ya. Bahkan kuasa-kuasa lain itu tidak memilikinya. Semua otoritas 100% ada pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Di Markus 16 juga dikatakan hal yang mirip, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi itu serba perintah, serba instruksi. Kenapa? Karena setelah dia bangkit, ya, dia sudah mengajarkan 40 hari tentang kerajaan dan dia memposisikan dirinya sebagai yang memerintah, yang punya otoritas. Itulah sebabnya dia tidak kasih saran kepada murid-muridnya dan kepada kita. Kamu pergi, beritakanlah Injil. Kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena otoritas sudah ada pada Tuhan Yesus. Ya, segala otoritas sudah ada pada Tuhan Yesus. Saya ingat dalam satu pelayanan yang kami rintis ya, saya diminta untuk bantu
memegang otorisasi. Maksudnya begini, jadi kalau bendahara transfer sesuatu, ya ujung-ujungnya selalu saya yang pakai token BCA otorisasi. Ya, jadi kalau saya tidak otorisasi, ya yang ditransfer itu tidak akan keluar. Nah, kadang-kadang repot juga. Baru sampai di airport, saya ingat, iya saya belum otorisasi. Ada kadang-kadang kita membantu orang ya melalui transfer tersebut, ada orang yang melayani, kita berikan transport, ya kadang-kadang yang melayani tersebut chat ke saya, Pastor, saya belum bayar uang kos. Kira-kira transportnya masuk apa tidak? Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi saya di airport, saya ambil token dan saya mulai otorisasi. Setelah otorisasi, apa yang terjadi? Uang itu, transferan itu tidak bisa lagi terhambat, pasti akan pindah dari rekening sebelumnya kepada rekening yang setelahnya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan, segala otoritas sudah di tangan saya. Karena itu pergilah, itu artinya Tuhan Yesus sudah mengotorisasi. Dia sudah melakukan otorisasi terhadap perintah itu dan kita tidak ada yang membendung lagi. Kita memuridkan bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa Indonesia loh. Ya, di Indonesia ini suku-sukunya banyak sekali. Tapi kita diberikan otoritas untuk mengubah kehidupan orang lain. Untuk mengubah, jangan dulu ke bangsa-bangsa ya, mulai dari keluarga kita. Keluarga kita, orang-orang dekat kita, ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan pergi dulu. Unik ya, udah disuruh pergi, dia bilang jangan pergi dulu. Udah disuruh jalan, dibilang jangan jalan dulu. Kenapa? Kenapa jangan pergi dulu? Kenapa jangan jalan dulu? Karena dia bilang tunggu dulu, ada yang namanya janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun kepada kamu. Ya, itu di ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah, ini berkaitan nggak dengan kerajaan? Oh iya, sangat berkaitan. Sangat-sangat berkaitan. Kenapa Roh Kudus itu berkaitan dengan kerajaan Allah? Saya tunjukkan ya, secara singkat di sini. Jadi, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia harus naik ke surga. Kalau dia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus nggak turun. Kalau dia belum ganti domisili, siapa di sini yang kalau punya usaha mengurus surat domisili? Sekarang gereja aja harus urus surat domisili. Jadi Tuhan Yesus itu domisilinya dulu di dunia, di bumi ini. Tapi waktu dia naik ke surga, dia ganti domisili. Tapi bedanya Tuhan Yesus nggak perlu bikin surat domisili pindah ya ke surga. Dia ganti domisili. Dia tukar sama Roh Kudus. Roh Kudus sekarang turun ke sini ya bekerjanya di bumi ini. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia, wah kita terbatas. Makanya Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih baik, adalah untuk keuntungan kita, for your advantage. Lebih baik kalau saya ini pergi. Lebih baik. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu lebih baik buat siapa? Buat kita. Amen. Karena dia bilang Roh Kudus itu akan turun. Dan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena dia di sana menjadi imam besar buat kita. Ya, korbannya siapa yang dibawa oleh imam besar itu? Ya dia sendiri dengan darahnya. Dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi imam besar dan dia juga berdoa untuk kita. Jadi waktu kita berdoa nih, ya waktu kita berdoa, kita ingin bisa bersepakat dengan doanya Tuhan Yesus. Roh Kudus makanya menuntun kita, menolong kita untuk kita berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak naik, ya, dia tidak bisa menjadi pendoa syafaat kita yang agung. Dia tidak bisa menjadi imam besar buat kita. Jadi rugi kita. Tapi kalau dia di atas sana, lebih menguntungkan buat kita karena Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu semua harus menerima janji Bapa. Tunggu dan terima janji Bapa. Nah, apa sih karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Ya, pertama, Roh Kuduslah yang membuat kita mengenal Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang membuat kita tahu Yesus itu siapa. Ya, Roh Kuduslah yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengenal Tuhan Yesus tanpa karya Roh Kudus. Tadi kesaksian luar biasa ya. Kita udah dengar bagaimana tadi
tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali, ya, bahkan tidak mempercayai Tuhan Yesus, tapi kemudian mengalami Tuhan Yesus. Itu karya siapa? Itu karya Roh Kudus. Ya, dan kemudian Roh Kudus juga berkaitan dengan kerajaan Allah. Roh Kudus itu membawa otoritas kerajaan dan kuasa kerajaan. Bukankah, saya kutip satu ayat ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan mengenai perkataan, tapi mengenai kuasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya ngomong aja, tapi mengenai kuasa. Nah, kuasa ini ya, yang disebut kuasa kerajaan itu dicurahkan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memang harus turun. Sebelumnya Tuhan Yesus harus naik, harus tukeran. Ya, itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan berkaitan dengan kerajaannya, kamu harus menerima janji Bapa, kamu harus menerima baptisan Roh Kudus. Nah, yang menarik lagi, murid-murid Yesus di ayat 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba sudah 40 hari dibahas mengenai kerajaan Allah. Udah 40 hari dibahas mengenai Sang Raja, yaitu dia sendiri, Tuhan Yesus. Udah 40 hari diulang-ulang. Pertanyaannya apa? Kerajaan Israel. Kira-kira murid-murid gagal paham apa enggak nih? Nyambung apa enggak Tuhan Yesus dengan murid-murid dengan Tuhan Yesus? Jawabannya nggak nyambung sebenarnya. Karena udah jelas kok, bukan kerajaan Israel, tapi kerajaan Allah. Agendanya kerajaan Allah. Tapi yang ditanya adalah kerajaan Israel. Nah, kita juga jangan gagal paham seperti mereka. Makanya kita butuh Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ya, untuk mewahyukan, untuk membukakan, untuk membuat kita mengerti. Nah, kalau kita tidak dibantu oleh Roh Kudus untuk fokusnya kepada kerajaan Allah, maka kita berpikir, perhatikan ini ya, kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita untuk membantu kita membangun kerajaan kita sendiri. Ya, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, ya kan, dalam pelayanan kita, kadang-kadang juga pelayanan bisa dijadikan suatu kerajaan sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk membantu kita, memberkati kita supaya kita bisa bikin kerajaan sendiri. Karena yang dia mau bangun itu cuma satu kerajaan, yaitu kerajaannya sendiri. Firman yang dia berikan itu firman kerajaan untuk kerajaannya dia. Kuasa yang diberikan itu kuasa kerajaan untuk kerajaannya dia. Dan ketika kita bisa tunduk pada kerajaan ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, makanya datang ayat 8 nih. Ayat yang terkenal sekali, biasanya juga dibacakan pada Hari Raya Pentakosta ya. Saya baca ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa Yunaninya dunamis, artinya kuasa yang menghasilkan mujizat. Kamu akan menerima dunamis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan di situ dikatakan kata saksi. Saksi itu bahasa Yunaninya itu, kalau saya tidak salah, marturia, artinya saksi yang siap menyerahkan nyawa. Marturia itu asal dari kata martir. Pernah dengar kata martir? Martir itu orang yang memberikan nyawa. Mungkin ada yang bilang, wah, martir. Saya sih jauh dari martir. Menyerahkan nyawa. Jangan dulu menyerahkan nyawa. Kalau Anda terima kuasa Roh Kudus, Anda menjadi saksi. Bukan nggak harus menyerahkan nyawa. Mulai dari menyerahkan waktu. Mulai dari menyerahkan hati. Mulai dari menyerahkan apa lagi? Banyak hal. Ya, jangan dulu nyawa, ya. Tapi hal-hal yang di bawahnya nyawa itu juga Tuhan mampukan kita untuk kita menjadi saksi Kristus dalam bidang-bidang tersebut semuanya. Amin. Dan itu butuh kuasa. Kekristenan itu butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sinonim dari kuasa. Kuasa itu ya, dengan kata lainnya kuasa adalah kasih karunia. Saya kutip misalnya di 2 Korintus pasal 12, ini saya kutip banyak ayat supaya kita tidak baca buka satu persatu ya. 2 Korintus pasal 12 pada saat itu Paulus ya berkata kepada Tuhan Yesus. Saya percaya itu Tuhan Yesus karena kalau di Alkitab
yang red letters. Jadi Alkitab yang perkataan Tuhan Yesus itu dicetak merah ya. Di 2 Korintus 12 itu cetakannya merah. Ya, waktu Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku padamu. Karena dalam kelemahan mula kuasaku." Nah, perhatikan ya, cukup kasih karuniaku, kemudian ada kata kuasaku. Kasih karuniaku, kuasaku. Dari ayat itu kita bisa belajar bahwa kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan itu sebenarnya sama saja. Dan kita tidak bisa menjalankan kehidupan kekristenan, termasuk melayani Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa keajaiban Tuhan, tanpa kasih karunia memampukan kita. Rasul Petrus bertanya, berapa kali saya bisa mengampuni? Apakah 7 kali? 7 kali itu berbicara mengenai kemampuan seorang manusia, seorang Petrus untuk mengampuni. Dia bisa mengampuni 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 gimana? Berarti dia nggak sanggup. Karena apa? Udah lewat dari kemampuan dia, 7. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kamu mengampuni 70 kali 7. Bukan berarti dikalikan ya, 490 kali. Tapi 70 kali 7 itu berbicara mengenai kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan orang untuk mengampuni. Jauh melebihi kemampuan dari seorang manusia untuk mengampuni. Kita bisa punya kapasitas untuk mengampuni, tapi itu terbatas. Kalau disuruh mengampuni 70 kali 7, kita tidak akan ada yang sanggup. Tapi itulah kenapa kita dari awal sampai akhir hidup kita, sampai langkah terakhir dalam iman kita, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan kuasa Roh Kudus, dunamis, kuasa yang membuat mujizat. Amin. Dan saya tergerak untuk keluar dari outline saya nih. Outline saya harusnya nggak ke sini. Saya kutip Roma 15 ayat 13 ya. Apa yang dilakukan oleh kuasa itu? Coba kita buka Roma 15 ayat 13. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan semoga. Semoga itu terjemahan lainnya adalah saya berdoa. Saya berdoa. Allah sumber pengharapan. Kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang jelas dapat didengar. Semuanya bilang tes. 1, 2, 3 tes. Ya, kurang keras tes. Ya, segitu ya. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan kata kekuatan di situ. Kekuatan itu dunamis yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa ini membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah itu artinya apa? Lebih dari cukup. Kalau gelas berlimpah itu artinya bagaimana? Luber keluar, ya. Lebih dari cukup pengharapan. Pengharapan itu untuk apa? Untuk masa lalu, untuk masa kini, atau untuk masa depan? Masa depan. Pengharapan itu bukan untuk masa lalu. Kalau masa lalu udah kejadian ya. Kalau masa sekarang sedang kejadian. Kalau masa depan belum kejadian. Dan itu membutuhkan yang namanya pengharapan. Dan kuasa ini bukan hanya kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit loh. Kuasa Roh Kudus itu bukan hanya untuk membangkitkan orang mati loh. Tapi kuasa Roh Kudus itu untuk membangkitkan pengharapan di dalam kita. Sehingga kita mau jalan ke depan. Banyak orang gak bisa jalan ke depan. Karena dia masih terikat di masa lalu. Terikat kegagalan masa lalu. Terikat keberhasilan masa lalu. Saking berhasilnya dia gak mau move on. Susah move on. Ya, karena apa? Karena nggak ada pengharapan. Waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus membukakan kita, mata rohani kita untuk melihat. Nanti kita akan lihat ayat itu ya. Di Efesus pasal 1, nanti saya akan ke sana. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kuasanya membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bahwa hari esok kita lebih baik. Besoknya lagi, lebih baik lagi. Minggu depannya lebih baik, bulan depannya lebih baik, tahun depannya lebih baik. Dan itu yang bisa membuat kita melihat itu terjadi buat kita siapa? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Makanya kita perlu menerima kuasa. Dan kuasa itu milik kita. Amen.
Kalau saya mundur lagi sedikit, saya mundur maju ya, nggak apa-apa ya. Saya mengalir saja. Jadi di kitab Kisah Para Rasul 1, tadi kita sudah dengar perkataan terakhir Tuhan Yesus di ayat 8 tadi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ayat 9 dikatakan dia terangkat ke surga. Jadi itu kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Ya. Tadi pagi saya terima chat dari Pastor Bagus. Katanya pagi ini saya berangkat. Ya, Pastor Ivan melayani di JCBRM dan seterusnya. Sebelum dia mungkin masuk ke pesawat, saya nggak tahu. Ya, itu kata-kata terakhir. Dan kalau kata-kata terakhir pasti kata-kata yang penting kan? Pastor Ivan pagi ini melayani di JCBRM. Nah, kata-kata penting kan? Nggak mungkin Pastor Bagus bilang sama saya begini, Pastor Ivan saya mau berangkat ya. Jangan lupa, cendolnya dimakan itu ada di dapur. Nggak mungkin Pastor Bagus ngomong yang begitu. Jangan lupa, Pastor Ivan, ada apa misalnya ya? Ada dimsum yang enak di sebelah gereja misalnya. Dia nggak mengatakan itu, yang dia katakan apa? Hal yang penting. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Sebelum dia naik ke surga, yang dia sampaikan apa? Kamu akan menerima kuasa. Karena itu tidak ada kekristenan tanpa kuasa. Kekristenan tanpa kuasa itu nggak ada. Karena Tuhan Yesus mengatakan kuasa itu milik kita. Kemudian di pasal 2, ayat 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat ya, di situ dikatakan mengenai turunnya Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta, ayat 1, semua murid berkumpul di satu tempat. Di kamar atas, di kamar loteng, upper room di Yerusalem. Dan turunlah bunyi seperti tiupan angin keras. Memenuhi tempat di mana mereka sedang duduk. Turunlah lidah-lidah api. Api turun ke atas mereka masing-masing. Dan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain sesuai yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, ya kan, berkumpullah banyak orang. Karena mereka mendengar orang-orang ini yang dipenuhi Roh Kudus ini memuji Tuhan dalam bahasa roh dan juga bahasa-bahasa yang mereka kenal. Jadi kalau di situ misalnya ada orang Arab, mereka dengar kok ini bahasa Arab ya. Kemudian ada bahasa Farsi mungkin. Orang-orang Farsi mengatakan kok ini ada bahasa saya nih. Mereka semua berkumpul. Kita tidak tahu berapa yang berkumpul. Tapi yang hari itu akhirnya dibaptis itu 3.000 orang. Bisa-bisa itu lebih dari 3.000 yang kumpul. Dan siapa yang bangkit untuk berkhotbah? Seorang yang namanya Petrus. Bapak Ibu semua, Petrus ini siapa? Petrus ini, kalau saya tidak salah hitung, kira-kira 53 hari sebelumnya baru saja mengkhianati atau menyangkal Tuhan Yesus. 53 hari. Mungkin ada yang tanya, Pastor, matematikanya gimana kok 53 hari? Ya kira-kira begini ya. Nih, Tuhan Yesus sebelum dari dia ditangkap, dari dia mati di kayu salib, menuju dia bangkit, itu berapa hari? 3 hari. Luar biasa. Setelah Tuhan Yesus bangkit, menuju ke dia naik ke surga berapa hari? 40 hari. Jadi berapa hari? 43 hari. Dari Tuhan Yesus naik ke surga menuju ke Roh Kudus dicurahkan berapa? 10 hari. Jadi berapa? Total 40 tambah 43 tambah 10, 53. Nah, di hari yang 0 nih, ya, di angka 0, bahkan kalau mungkin juga satu malam sebelumnya, jadi kira-kira hari ke-54 ya, 54 hari yang lalu. Seorang Petrus yang katanya pemberani, seorang Petrus yang sudah pernah berjalan di atas air, seorang Petrus yang sudah menerima pewahyuan tentang siapa Yesus, engkau adalah Yesus anak Allah yang hidup. Seorang Petrus juga yang menyangkal Yesus dan bahkan mengutuki bahwa saya tidak kenal. Tapi kemudian Tuhan Yesus membawa dia kembali bertobat. Ya, Tuhan Yesus mengunjungi dia kembali, dan pada hari Pentakosta dia dipenuhi Roh Kudus. Dan orang ini yang pernah gagal, orang ini yang bukan gagal, itu hancur menurut saya ya. Menurut pendapat saya, mungkin saya salah, tapi menurut pendapat saya dia lebih parah daripada Yudas. Biar bagaimanapun Yudas tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus.
Dia cuma jual sih, ya. Parah juga, tapi dia tidak menyangkal ini siapa. Tapi seorang Petrus dia menyangkal plus mengutuki, saya tidak kenal. Hanya karena dalam tanda kutip terintimidasi oleh seorang anak perempuan yang masih muda. Nah, saya ingin kita tangkap ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kuasa itu menyanggupkan Anda. Tadi sudah dikatakan di kesaksian, saya suka kata-kata itu. Dulu saya seorang pecundang katanya ya. Dari seorang pecundang menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan Petrus berkhotbah. Ya, setelah dia berkhotbah di Kitab Kisah Para Rasul pasal 2, masih pasal yang sama, ayat 37. Coba kita lihat ayat 37. Ayat 37 dikatakan di Kitab Kisah Para Rasul 2, itu dikatakan orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, hatinya sangat terharu. Dalam terjemahan lain adalah tertusuk hatinya. Bukan terharu, tertusuk hatinya. Jadi khotbah Petrus itu menusuk hati mereka. Saya percaya khotbah yang membuat orang terjamah hatinya, itu bukan khotbah yang sekedar suaranya keras. Tapi khotbah yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan mengandalkan Roh Kudus, dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang menjamah hati orang. Amin. Saya ingat, masih di ayat ini ya, saya ingat tahun 2025 bulan Januari, saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di penjara wanita di Kerobokan, Bali. Ya, saya berkhotbah, yang saya mau saksikan adalah ada orang yang tidak ikut ibadah. Dia dengar dari luar. Ya, singkat cerita, orang ini minta dilayani oleh tim kami yang ada di Bali. Ya, orang ini bisa datang kepada Tuhan karena dia dengar khotbah itu dari luar. Dia dengar khotbah dari luar. Luar biasa kan? Amin. Saya tahu itu bukan saya yang, bukan karena kuasa saya, itu karena kuasa Tuhan. Mari kita mengandalkan kuasa ini. Kita lanjut. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi mereka bilang, oke, sekarang hati saya udah kena nih. Saya mesti ngapain? Itu kalau sama dengan gini, saya udah jelas nih penjelasan bahwa gym ini bagus. Terus supaya saya mau gabung ke gym ini, saya mesti ngapain? Gimana saya bisa daftar? Gitu ya. Saya suka nih dengan gereja JCB RM, Restoration Ministry. Gimana supaya saya bisa join? Nah, mereka juga gitu. Saya mesti gimana? Dan ayat 38, 39 itu dijelaskan, Petrus mengatakan ayat 38 juga ayat 39 itu dikatakan kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh diganti ayat 38. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan berilah dirimu dibaptis dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian ayat 39. Sebab bagi kamulah, ganti langsung ayat 39. Iya, 39 sekarang, tadi 38 sudah saya mention. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamu berarti bagi 3.000 orang itu. Bagi anak-anakmu berarti bagi keturunannya. Tapi yang nomor 3 nih, bagi orang yang masih jauh, itu siapa? Kita semua. Kita semua juga menerima janji Bapa ini. Apa yang terjadi pada mereka, terjadi pada kita. Apa yang terjadi pada mereka, tersedia buat kita semua. Amin. Bapak Ibu semua yang saya kasih, balik ke Roma 15 ayat 13. Kita semua diberi kuasa untuk kita punya pengharapan. Seringkali kalau kita baca buku-buku kepemimpinan, ya buku leadership, kita diajarkan kamu harus punya visi, kamu harus punya visi. Ya, kamu harus visinya apa? Gereja ini. Ya. Saya mau sampaikan bahwa visi kita adalah pengharapan yang dibukakan oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita menikmati persekutuan kita dengan Roh Kudus akan membukakan kepada kita. Kamu yang sakit, kamu bisa sembuh. Kamu yang gagal, kamu bisa bangkit. Kamu yang merasa kamu tidak mungkin bisa
memulai sesuatu yang baru. Kamu bisa memulai sesuatu yang baru. Waktu Roh Kudus yang berikan pengharapan itu pengharapan yang ajaib. Karena apa? Karena kuasanya sendiri yang menjamin hal itu. Dan pengharapan itu membuat kita mulai melangkah. Langkahnya itu adalah iman. Amin. Bapak Ibu semua yang saya kasih. Apalagi yang dikerjakan oleh kuasa itu. Coba kita buka Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang sanggup. Sambil kita tunggu ya ayatnya. Bagi dialah yang sanggup atau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Kuasa bekerja di mana? Di dalam. Target utama dari kuasa itu adalah bekerja di dalam Anda. Di mana? Sekali lagi, di dalam. Kadang kita berpikir, mungkin kadangnya bukan kadang tapi sering. Yang kita cari adalah sesuatu yang terjadi di luar kita. Ya, kita mulai mengatakan kalau bisa Bapak Gembala saya di luar ya, berarti kan di luar saya ya. Bapak Gembala saya berubah. Kalau bisa Ibu Gembala saya berubah. Kalau bisa pemain musik berubah. Kalau bisa WL-nya berubah. Apalagi kalau bisa pemerintah Indonesia yang bikin kita pusing berubah. Kurang jauh? Kalau bisa yang di Selat Hormuz sana juga berubah. Karena apa? Karena yang di sana Selat Hormuz itu membuat hidup saya sekarang ini jadi nggak nyaman. Ya kan? Kita terlalu banyak membahas hal yang ada di luar. Tapi kuasa itu bekerja di mana? Nggak jauh-jauh, Pak. Bu, di dalam. Sama dengan Tuhan Yesus, tinggalnya di mana? Di dalam. Roh Kudus juga di mana? Di dalam. Kuasa itu bekerja di mana? Di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau izinkan kuasa itu bekerja di dalam Anda? Kalau kuasa itu bekerja di dalam kita, apa yang berubah? Lihat. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Pikiran kita berubah. Doa kita berubah. Tadi saya udah bahas harapan kita berubah. Doa itu lahir dari mana? Dari dalam. Pikiran juga di mana? Di dalam. Harapan juga di mana? Di dalam. Dan itu butuh kuasa Roh Kudus. Waktu kita biarkan kuasa itu bekerja, doa kita berubah. Dulu kita berdoa begini, Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Lama-lama sayanya udah mulai berkurang. Karena kita tahu dia luar biasa, kita mulai berdoanya berubah. Tuhan, mampukan saya untuk memberkati orang lain. Amin. Saya switch ke beberapa kesaksian, ya, supaya Anda semua juga melihat ini bukan sekedar teori, ya. Tadi saya ngobrol sebelum ibadah, ya. Saya ditanya, bagaimana Pastor mengenai pelayanan di Bali? Saya sampaikan sedikit. Saya mau mengalir saja ya. Ada banyak hal, tapi saya bisa apa yang timbul di hati saya itu akan saya sampaikan. Pelayanan kami di Bali itu adalah perintisan gereja yang dimulai tahun 2022 dengan kondisi yang sangat tidak ideal. Ya, kalau saya melihat ada gereja yang dananya kencang sekali melakukan pelayanan misi dan merintis gereja, saya bisa paham secara logika, betul ya? Kenapa? Karena dananya banyak dong. Nah, kalau dana kami itu nggak ada, Pak. Tapi kalau Roh Kudus bicara, dia itu nggak mikirin dana. Karena buat dia, kekurangan dana itu nggak relevan. Karena dia punya kuasa. Kalau Tuhan bicara kepada kita tentang memulai sesuatu yang baru, nggak usah takut. Karena dia udah pikirin semuanya. Bisa bilang amin? Saya skip banyak cerita, tapi intinya masuklah kami ke Bali. Banyak sekali pertanyaan. Bagaimana caranya? Ditunjukin. Ya, waktu itu mau bikin retret. Ya, saya waktu itu sudah melayani sekian tahun ya. Saya mulai melayani itu tahun 94. Nggak pernah saya mau kalau memulai atau mendengar ya orang lain pun mau mulai penjangkauan untuk gereja lokal itu mulainya dengan bikin retret. Retret itu kan untuk komunitas yang sudah ada, betul ya? Kemudian pertanyaan adalah kalau kita bikin retretnya di mana? Uangnya dari mana?
Kemudian saya persingkat ceritanya, ada orang yang saya belum pernah ketemu, memberikan tempat untuk retret gratis 2 hari plus ibadah minggu sehari. Gratis. Waktu kami tanya, sound systemnya bagaimana? Dia bilang, oh di sini saya lagi membantu satu gereja yang sound systemnya udah lengkap. Kamu ngomong aja kepada Bapak Gembalanya. Oh Bapak Gembalanya di mana? Ini kebetulan lagi di sebelah saya. Langsung handphonenya dikasih. Bapak Gembalanya bilang, oke, silakan pakai. Ya, vilanya tersedia, kemudian sound system tersedia. Itu terjadi terus menerus Bapak Ibu. Sampai Oktober 2024. Waktu itu Tuhan izinkan dananya itu defisit. Jadi saya harus pakai uang saya. Dan uang saya pakai membiayai, akhirnya habis. Pernah nggak Anda mengalami uang Anda habis? Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Oktober 2024 ya, kalau November 2024 kita harus pergi ke Bali lagi, saya tidak sanggup, karena uang saya sudah habis. Ya kan? Jadi bagaimana? Kasih saya hikmat. Nah ini, ya, waktu tidak banyak untuk saya jelaskan mengenai hikmat ya, tapi banyak orang mintanya duit. Tapi Tuhan janji selalu kasih hikmat. Nah hikmat itu menurut Amsal, itu lebih dari emas, perak, permata. Bahkan apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamainya. Itu hikmat. Tuhan janji, kalau kamu kasih hikmat, saya kasih hikmat. By the way, hikmat itu adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sang hikmat. Ya, dan Roh Kudus itu adalah roh hikmat dan wahyu. Nanti saya akan baca Efesus 1 ya. Dibuka dulu deh, Efesus 1 ayat 17 sambil saya jelaskan ini kesaksian sedikit. Ya. Dan waktu saya cari Tuhan di Oktober 2024 itu, Tuhan Roh Kudus mulai kasih saya hikmat. Ya. Dia sampaikan ke saya begini. Ada 2 cara untuk kamu terima penyediaan keuangan. Yang pertama, kamu terima begitu saja, orang memberi kepada kamu. Betul. Yang kedua, kamu mulai bisnis. Dari pekerjaan, dari bisnis, dari proyek, segala macam, kamu bisa menghasilkan penyediaan keuangan. Dalam hati saya ya, dalam pikiran saya ini, pikiran manusia itu kan suka ngelunjak ya. Anda tahu ngelunjak nggak? Belagu ya, so pinter. Dalam pikiran saya gini, Tuhan kalau itu mah, gue sebenarnya udah tahu. Ada yang pernah begitu? Kayak saya juga udah tahu Tuhan kalau kayak gitu. Lalu datanglah ayat kepada saya. Ini nggak usah dibuka ya, nggak usah ditampilkan. Kisah Para Rasul 20 ayat 33, 34, 35. Di situ Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa saya dengan tangan saya sendiri saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan kebutuhan teman-teman rekan-rekan seperjalanan saya. Wah, berarti semua orang di mission trip itu dia yang biayai. Dan juga saya membantu orang-orang lemah. Artinya orang-orang yang berkekurangan. Karena saya mau menggenapi kata-kata Tuhan Yesus, yaitu terlebih berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Waktu saya baca itu, ya, Roh Kudus membukakan kepada saya bahwa saya itu bisa diberkati. Ini kalau saya mengatakan gini, ini juga buat Anda ya. Saya bisa diberkati sehingga satu, saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Karena Paulus itu single, saya nikah, berarti membiayai kebutuhan saya dan keluarga saya. Dan kemudian, kalau Paulus mengatakan membiayai kebutuhan orang-orang seperjalanan saya, mission trip, kalau saya kan juga ada gereja lokal. Berarti saya juga bisa membantu gereja yang saya gembalakan. Amen? Terus yang ketiga, membantu orang berkekurangan. Dalam hati saya gini, wah berarti saya bisa ya diberkati. Itu pengharapan itu dibuka oleh Roh Kudus. Kamu bisa ke sana. Itu tersedia buat kamu. Doa saya berubah. Tuhan, kalau gitu, oh ya, saya tanya, terus saya mesti gimana? Kamu buka, kan ada 2 channel tadi ya, 2 saluran ya. Masih ingat tadi? Kamu buka channel yang kedua. Bukan hanya kamu. Orang-orang yang kamu layani, kamu ajak untuk buka channel yang kedua. Apakah semuanya sudah terlaksana? Belum semua. Tapi saya udah lihat untuk diri saya dan untuk orang-orang yang nangkep. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau sampaikan ini ke jemaat saya. Dan mereka tanya kepada saya, Pastor, kalau Pastor sendiri sudah melakukan apa?
Dan saya cuma bisa senyum-senyum. Karena saya belum bikin apa-apa. Jadi channel kedua, Tuhan kasih dong ke saya duluan. Supaya saya bisa bersaksi. Jemaat Tuhan, ini yang saya lakukan. Dengan anugerah Tuhan. Akhirnya singkat cerita, Tuhan buka. Ide pertama, ini. Ide kedua, itu. Ide ketiga, ide keempat. Dan seterusnya. Bapak Ibu semua yang saya kasihi, ya, kalau harga-harga naik, ya, bukankah berkat Tuhan juga bisa lebih naik? Siapa yang bisa meyakinkan itu buat Anda? Roh Kudus. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia. Dia itu siapa? Mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, kalau tidak ada roh hikmat dan wahyu, kita bisa mengenal Yesus dengan tidak benar. Makanya kita bergantung kepada roh hikmat dan wahyu ini. Kenapa Roh Kudus itu harus dicurahkan? Tuhan Yesus harus naik ke surga, supaya roh hikmat dan wahyu ini bisa menolong kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Bahwa yang menentukan itu, balik lagi ya, bukan yang di luar, tapi yang di dalam Anda. Anda diubahkan di dalam hati dan pikiranmu, supaya ketika hati dan pikiranmu berubah, maka dengan kuasa yang ada dalam Anda bisa mengubah yang di luar Anda. Amin. Saya kutip Markus 11 ayat 23. Kalau kamu percaya, kamu tidak bimbang. Percaya itu ada di mana? Di luar atau di dalam? Di dalam. Kamu bisa berkata kepada gunung ini. Pertanyaan, gunung itu di luar apa di dalam? Di luar, gak ada gunung di dalam ya. Gunung itu di luar. Kamu bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah, pindah ke dalam laut, dan gunung itu akan pindah. Nah, kita itu sering didikte oleh gunung di luar. Kita yang di dalam itu dikondisikan oleh situasi. Ya kan? Kita tidak mendinai, mengingkari kenyataan. Tidak. Tapi kita mengatakan bahwa kenyataan, situasi, kamu tidak punya kuasa atas saya. Tuhan punya cara. Dia masih berkuasa. Amin. Dan otoritas sudah diberikan kepada siapa? Kepada kita. Firman itu tidak jauh, tapi ada di mulut kita dan di hati kita. Amin. Dan apa yang kita percayai, itu yang kita perkatakan. Apa yang kita percayai, itu yang kita syukuri. Apa yang kita percayai, itu yang kita naikkan sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa yang kita percayai, firman yang masuk, yang kita sampaikan keluar, ekspresikan melalui kata-kata kita, itu yang akan mengubahkan yang ada di luar. Tidak lama, kenyataan Anda berubah menjadi sesuai dengan apa yang ada dalam hati Anda. Amin. Siapa yang diberkati ini? Tadi masih di Efesus pasal 1. Sekarang ayat berapa? 18. Dan supaya, perhatikan ya, ia menjadikan mata hatimu terang. Dalam terjemahan Amplified Classic, supaya dia membanjiri mata hatimu, mata rohanimu. Membanjiri mata rohanimu dengan terang. Bayangin, mata rohani kita dibanjiri dengan terang. Dengan pengertian, dengan pewahyuan dari Dia. Agar kamu mengerti pengharapan lagi nih. Jadi pertama kali ketika mata Anda tercelik, mata Anda melihat terang Tuhan, yang Anda lihat apa? Pengharapan. Saya kutip 1 Petrus 1 ayat 3. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua menerima pengharapan. Amin. Salah satu cara untuk tahu Anda itu orang yang mengenal Kristus apa enggak, lihat orang ini penuh pengharapan enggak. Kalau mau tahu pengharapannya ada apa tidak, dengerin dari omongan dia. Kalau yang dia ucapkan itu cerita masa lalu. Oke, boleh cerita masa lalu, tapi orientasinya mesti masa depan. Ya, kemudian orang yang punya pengharapan itu optimis. Saya bukannya memaksakan Anda untuk optimis, tapi kalau Anda punya pengharapan dari Roh Kudus, pengharapan yang ajaib, pengharapan yang tidak mengecewakan, menurut Roma pasal 5.
ya, maka omongan Anda jadi optimis. Bukannya dipaksa-paksa, tapi karena itu melimpah dari dalam kita. Bisa bilang amin? Semua diberkati nggak nih? Ya, dan lanjut lagi. Oh, masih ayat yang tadi ya. Tadi belum selesai, saya baca masih ayat 18. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19. Ini harusnya ayat yang saya baca dari awal. Dan betapa, kita baca sama-sama ya, ayat 19 ya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya baru sadar tadi kesaksian saya tentang Bali belum selesai. Jadi, saya beritahu yang terakhir aja ya. Ibadah-ibadah kami di Bali sampai minggu kemarin, itu sudah terbayar semua dengan baik. Kondisi gereja masih sama keuangannya. Tapi dari 2022 sampai 2026. Luar biasa. Saya yang tadinya Oktober uangnya udah habis, ya karena ikuti tuntunan Tuhan, akhirnya berubah tuh situasinya. Coba kalau saya berdamai dengan situasi, ya kan? Apa yang terjadi? Saya tetap kondisinya di bawah. Dan bulan depannya saya tidak bisa berangkat lagi. Dan bahkan saya sekarang udah tidak setiap bulan pergi. Karena apa? Mereka sudah mulai bisa ibadah sendiri, ibadah mandiri. Dan terakhir, pasca kemarin saya tidak berangkat. Saya utus tim dari Jakarta untuk berangkat. Saya tidak ikut dan mereka bersaksi bahwa keuangan mereka surplus. Luar biasa nggak? Kalau saya cerita ini, tujuannya apa? Untuk Anda menangkap bahwa Anda juga punya Tuhan yang sama. Sekali lagi, ya, problem buat Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh nggak punya problem ya. Tapi kalau saya boleh pakai kata problem, ya, buat Tuhan itu yang gimana ya? Bukan masalah uang, bukan masalah apapun. Tapi kita mau percaya apa enggak? Nah, balik ke ini ya. Ini menjadi penutup firman hari ini. Harusnya ini saya sampaikan di awal ya, karena judulnya kan ini, ya. Judulnya ini tapi khotbahnya ini yang di belakang. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan, bagi yang percaya. Jadi bagi yang nggak percaya, dia tidak bisa mengatakan betapa hebat kuasanya. Karena nggak percaya. Kuncinya di mana? Dipercaya. Nah, untuk Anda percaya, balik lagi, itu karya Roh Kudus. Apakah Anda mau percaya kepada kabar baik? Sebetulnya ya, semua orang itu bisa percaya. Cuma ya, kita itu sudah dilatih untuk percaya kabar buruk. Ya, coba misalnya ini contoh ya, kalau ada yang bilang di sini, siapa di sini yang percaya? Mungkin ada SMS ya, kamu dapat uang 10 juta. Kita udah dilatih, jangan percaya, ya kan? Ya, dan memang rata-rata sih nggak benar. Ya, tapi kalau ada yang ngomong begini, pengumuman ya, misalnya, itu siapa yang punya motor Honda di bawah, itu kayaknya apa misalnya? Apa? Kuncinya masih, oke. Jangan itu deh, misalnya. Tadi ada, sekarang nggak ada. Wah, langsung. 3 orang yang sama-sama punya motor Honda, langsung. Yang tadinya satu ngantuk, satu lagi nggak ngantuk, pokoknya 3-3-nya langsung bangkit, langsung turun. Pokoknya gue ngecek dulu. Karena apa? Lebih cepat percaya berita, bukan berita baik. Ya kan? Tapi kita diajar untuk percaya kepada berita baik. Percaya kepada Injil. Makanya di Yesaya 53 ayat 1. Dan juga dikutip oleh Paulus di Roma 10 ayat 16. Yesaya 53 ayat 1. Nabi Yesaya bernubuat begini. Dia mau bernubuat mengenai penderitaan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Yesaya 53 kan. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Itu nubuatan tentang Yesus 700 tahun sebelumnya. Disampaikan oleh Nabi Yesaya 53. Tapi uniknya Yesaya 53 ayat 1. Sebelum menyampaikan nubuatan, Yesaya mengatakan gini, siapa yang mau percaya kepada berita yang aku dengar? Siapa yang percaya? Belum mengatakan berita baik, dia udah mengatakan siapa yang percaya ya. Roma 10 ayat 16 dikutip juga. Siapa yang percaya ya? Kemudian ayat 17.
Tapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Apakah firman Kristus? Firman Kristus adalah firman mengenai kabar baik. Mengenai apa yang Yesus kerjakan melalui kematian, kebangkitannya. Bahkan juga lewat kenaikannya ke surga. Loh, kok kenaikan ke surga juga ikut? Menurut saya yes. Karena kita bukan hanya bangkit bersama Kristus, tapi kita juga ikut naik dan duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin ada yang bilang begini, tapi Pak, itu kan asumsi Bapak. Enggak, itu ada ayatnya. Bro, sis, itu ada ayatnya. Efesus 2 ayat 6. Makasih Pak. Apalagi kalau Anda baca dari terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya ada tuh. Saya baca ya buat kita ya. Efesus 2 ayat 7, terjemahan sederhana Indonesia. Ini dia. Ayat 6, maaf. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya baca ya. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Kalau kuasa itu, kita lanjut ya, tadi ayat berapa? 19 ya? Efesus 1, balik lagi. Betapa hebat kuasanya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20 sekarang. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini memang ayatnya panjang, tapi intinya gini. Kuasa yang diberikan kepada kita itu kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Dan kuasa itu juga sama dengan kuasa yang menaikkan dia ke surga. Jadi ini memang pembahasan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita nggak membahas mengenai sejarah Tuhan Yesus naik ke surga, enggak. Tapi ini membahas tentang kita. Karena kuasa itu membuat kita naik dan duduk bersama-sama dengan Yesus. Mungkin ada yang bilang begini, Pak, itu pembahasannya kok rohani banget Pak. Saya kan orang biasa, saya kan punya toko, saya kan membesarkan anak. Bapak Ibu, kalau kuasa itu bisa membuat Yesus naik ke surga. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kuasa itu juga bisa dong buat Anda dalam membesarkan anak. Bisa dong buat Anda jadi sabar. Bisa dong membuat Anda tertolong dalam apapun yang sedang Anda hadapi. Bisa dong. Amin. Kalau yang sampai yang sana aja bisa dilakukan, apalagi yang di sini. Saya berdoa, renungan firman ini menguatkan kita. Amin. Sekali lagi, situasi kondisi tidak menentukan jemaat JCB Restoration Ministry. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hatimu lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya. Apa yang Anda percayai, itu yang terjadi. Masih ingat Tuhan Yesus mengatakan apa? Terjadilah sesuai dengan iman kamu. Masih ingat kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu lah yang sudah menyembuhkan kamu. Pertanyaan, siapa sih yang menyembuhkan? Sebenarnya kan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, imanmu yang menyembuhkan kamu. Maksudnya apa? Kalau bukan kamu punya iman, percaya, menerima kuasa kesembuhan itu,